Memperalat juga sih setahu saya, karena Keke cerita ke saya kalau misalnya iya, pada awalnya sih saya sempat gak percaya ya bakalan diperketemukan, dan akhirnya saya diperketemukan. Saya sangat senang, udah plong, unek-unek rasanya hilang, dan saya menghargai keputusan Rio Ramadan kayak gimana. Saya terima, saya respect. Ya udah, jadi senang sih, lebih tepatnya kesenang saya bisa ketemu sama mereka berdua. Ya, saya sangat senang sih, itu kesempatan saya banget ya buat klarifikasi gimana cerita saya bisa menjelaskan kepada semuanya awal mulanya saya gimana, terus realita yang terjadi seperti apa, terus juga ada keputusan yang diambil. Saya sangat senang sih. Menurut saya sosok Keke itu sebenarnya baik sih. Mungkin kemarin dia terhasut ya, makanya jadi sampai ngeblok Instagram saya. Mungkin saya maklumin sih, dia terhasut sama orang-orang mungkin. Terus juga kemarin kita ngobrol, terus setelah acara itu dia follow saya dan DM saya, minta maaf ya kak kalau misalnya kemarin sempat ngeblok. Terus aku bilang, aku nggak mau ada musuh, aku suka bersosialisasi, apa salahnya kalau kita temenan. Terus dari situ ya kita jadi menjalin hubungan yang baik, sempat video call, terus juga curhat-curhatan, aku sharing-sharing juga ke dia, kasih tahu ini, kasih tahu itu, malah jadi berteman sih sama Keke, nggak ada musuh-musuhan. Karena memang ya kalau misalnya denger omongan orang tuh pasti versinya beda, tapi kalau misalnya dengar omongan langsung dari orang ya, itu pasti kita tahu kualitas orang itu kayak gimana gitu loh. Lebih jelas dari orang yang langsung daripada dari omongan orang lain, kayak gitu sih. Saya sih sebenarnya orangnya nomor satu, saya tuh orangnya humble sekali ya. Saya suka bersosialisasi dengan orang-orang yang awalnya saya nggak mau ikut campur. Keke DM saya, halo kak, bla 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 bla, bisa jelasin nggak? Dulu kakak kayak gimana sih, kayak gini. Terus aku balas gini, jujur ya Kay, aku tuh sebenarnya nggak mau ikut campur. Aku udah rela lihat kamu sama Rio, aku bahagia kok lihat kalian bahagia. Aku bilang, aku udah relain lah pokoknya, aku udah nggak mau ikut campur. Aku nggak mau nanti dikiranya saya cerita-cerita, dikira saya menghasut, dikira saya mengadu domba. Saya nggak mau, tapi Keke-nya malah kayak, nggak apa-apa kak, cerita aja, bla bla bla. Saya merasa kasihan ya, misalnya cukup saya lah yang dirugikan. Keke ya dirugikan juga sih sebenarnya, tapi jangan berlebihannya, jangan banyak-banyak lah, maksudnya kayak gitu. Ya saya kasihan sih dengan Rio memperalat Keke, sampai sekarang masih diperalat. Kasihan sih, tapi Keke-nya maksa saya buat jelasin, ya udah saya jelasin. Saya tidak mengurangi, saya tidak melebihi. Apa yang saya rasakan, saya ceritakan semua ke Keke, gitu. Jadi terus keputusannya ya terserah Keke. Keke udah denger nih dari saya penjelasan saya seperti apa. Terserah dia mau keputusannya mau lanjut atau putus, ya itu ada jawabannya berada di tangan Keke sih. Dari awal si Rio cerita ke saya sama Rio sama Keke nih cuman settingan. Tapi Keke bilang ke saya mereka beneran pacaran. Saya bingung nih, kok versi ini sama ini beda. Yang mana yang bener? Ya nggak tahu ya, saya juga bingung nih harus percaya yang mana sih. Yang satu menyakitkan, yang satu juga meyakinkan, bingung kan. Terus habis itu kayak ada omongan ya, kata Rio tuh bilang kalau misalnya followersnya turun nih pas update foto sama saya, terus ngilang, terus balik ke Keke. Itu bisa ini dong, diambil dong poinnya. Oh dia balik ke Keke lagi. Memanfaatkan. Memperalat juga sih setahu saya, karena Keke cerita ke saya kalau misalnya adalah sesuatu yang dirugikan gitu loh. Saya nggak bisa bilang itu apa, pokoknya ada sesuatu yang dirugikan dari pihak Keke, dari Rio gitu sih. Ya sama dong, saya juga ada yang dirugikan, Keke juga ada dirugikan, ya udah. Jadi kita sama-sama mungkin korban kali ya. Ya jadi pas kita video call bareng tuh cerita kan, dia nanya ke aku nih, kak gimana sih awal mulanya jadi duta pariwisata. Ya udah aku jelasin. Terus dia bilang kayak pengen gimana caranya ya buat ngebalikin nama aku. Ya udah Ke, kamu banyakin prestasi, kamu jangan lakuin hal-hal yang
di luar logika. Maksud aku tuh kayak gitu. Jadi padahal dia udah ada prestasi ya. Dulu kan dia unik, kreatif, tapi malah dengan jalur cerita cintanya seperti itu kan jadi menurunkan nama dia. Jadi dia pengen menaikkan nama dia lagi, padahal bisa sih dia prestasi atau make up bareng atau gimana collab, hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain itu juga boleh. Terus kalau misalnya ada plan sih, aku pengen sih collab gitu sama dia ya, make up bareng pakai balon, pengen sih sebenarnya, tapi nggak tahu sih, nanti kita mau ketemu sih. Media sosial menurut saya penting sekali ya, karena media sosial itu dari yang jauh mendekatkan, tapi dari yang dekat malah menjauh sih sebenarnya, kan sibuk-sibuk main handphone jadi jauh. Tapi ya positifnya itu, yang Keke yang jauh, aku di sini, kita komunikasi lancar. Keke juga sering sharing-sharing sama aku juga sharing ke Keke. Ya, jadi baik sih hubungan kita berkat sosial media gitu sih. Dan juga kita bisa bantu-bantu promote inilah, promote itulah gitu sih.